Oke, sudah terbaca? Sudah? Sudah. Ini apa tulisannya? Apa? Oke. Oke, lanjut. Berarti nomor apa tadi? Nomor 21. Nah, jadi kalau misalnya ada right A, right B, maka selnya adalah 25 pakai enter kayak gitu. Tapi kalau misalnya langsung right B, A, right B, A, maka langsung berlangsung tanpa spasi. Berarti 25. Berarti yang A. Ya 25. Kalau misalnya kayak gini, kalau misalnya penulisannya right A, enter right B kayak gitu. Jadi hasilnya bisa 25 spasi 25 atau 25 enter 25. Nah kayak gitu. Jadi enter spasi pun kalian harus memperhatikan. Enter spasi itu harus diperhatikan. Meskipun terlihat sama, kalau misalnya dalam matematika kan nggak ada gunanya yang kayak gini. Cuman dalam komputer tuh ada ininya artinya. Dalam pemrograman 25 beda artinya dengan 25 spasi 25. Oke, next nomor 22. Yang 21 paham? Insya Allah. Oke, lanjut nomor 22. Nah, par ini artinya variabel lah. Par artinya variabel. Par x, y integer. Integer itu artinya bilangan bulat. Integer artinya bilangan bulat. Read in. Begin. Read in x. Kalau misalnya begin ujungnya adalah n. Read in x jika x-nya lebih dari sama dengan 0. Kemudian lakukan y sama dengan x sama dengan x tambah y, n. Kalau misalnya salah nih, berarti lakukan x-nya sama dengan negatif x, y-nya sama dengan y tambah x, dan x sama dengan y. Kemudian write in x tambah y. Jika diinputkan negatif 1000 pada layar, akan tercatat. Nah, jadi di sini ditulis negatif 1000. Write in. Dia membaca suatu nilai x-nya. Ini adalah input. Inputannya berapa yang diinput? Negatif 1000. Jadi x yang ini maksudnya berapa gitu. Karena kan dia input, dia tergantung nilai inputannya. Kemudian yang diinput adalah negatif 1000. Kemudian kita lihat pernyataan pertama. Apakah dia lebih dari sama dengan 0? Apakah 1000 ini x? Berarti yang 1000 adalah jadi x ya. Apakah yang x ini lebih dari sama dengan 0? Berarti salah ya. Karena ini salah, maka langsung ke else. Nah gitu, nggak usah dilakukan. Langsung ke else. Karena salah. Terus kemudian, karena ini salah berarti menggunakan else yang ini. Berarti x-nya sama dengan, kita lakukan eksekusi. X sama dengan negatif x. Negatif 1000. Bukan. X-nya kan negatif 1000. Berarti x-nya sama dengan 1000. Nggak boleh pakai titik. Nah, beda arti soalnya. 0. Nah, ini 1000. Kemudian y-nya y sama dengan y tambah x. Y-nya berapa? Nggak tahu. Kita tahu. Y ditambah dengan x. Tunggu. Jika diinputkan, yang dibaca adalah x. X. X sama dengan 1000, y sama dengan y tambah dengan x. Write in x. Sedangkan di situ x-nya sama dengan y. Di sini ada nih, x-nya sama dengan y. Tapi dalam komputer itu dia nggak boleh ya di bawah duluan ya. Dalam komputer itu dia nggak boleh di bawah duluan. Jadi dia pakai x-nya dulu yang di awal, kemudian dia baru yang y gitu. Jadi dia nggak boleh dua-duanya gitu yang dipakai. Jadi yang x-nya dulu yang berapa, kemudian yang y-nya berapa gitu. Dihitung kayak gitu. Nah di sini kita nggak tahu y-nya berapa. Oke. Nah, karena di sini
Y-nya tidak terdefinisi ya. Y-nya tidak terdefinisi. Berarti kita anggap adalah suatu 0 aja langsung, karena nggak terdefinisi, nggak ada nilainya gitu. Berarti 0 tambah dengan 1000, berarti sama dengan 1000. Kemudian X sama dengan X sama dengan Y. Y depan adalah 1000, berarti X juga 1000. 1000 tambah 1000 gitu jadinya. 1000 tambah 1000 adalah 2000. 2000. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya nggak terdefinisi terus saja 0, tergantung lagi. Kalau misalnya di integer ya. Kalau misalnya di integer itu artinya integer bilangan bulat. Jadi kalau misalnya dia integer terus saja 0. Tapi jarang kalau misalnya dia karakter. Kalau misalnya berupa nilai aja, kalau berupa integer aja. Tapi kalau misalnya dia berupa boolean itu beda lagi. Nggak ada nilainya kalau misalnya berupa boolean. Nomor 23 nah nih. Dia pakai logika boolean. A true, B false, C true. Nah, kita lihat dulu yang di kondisi if-nya. A or B or C and not B and not A and C. Supaya benar, sini kan ada kata N ya. Ada kata N, ada kata N. Nah, berarti di sini harus benar, di sini harus benar, di dalam sini harus benar, dan dalam sini harus benar. B, A true, true atau true atau true, berarti true. Iyalah. True atau true artinya true. Benar. Not B berarti true. True dan true adalah true. Dan C dan true. Berarti true and true hasilnya adalah true. Kesimpulannya. Kebenarannya adalah true. Nah, paham lah. Kemudian right masuk sini. Oke, kita masuk nih. Kita tulis right. Masuk sini. Berarti munculnya adalah masuk sini nanti. Masuk spasi sini. Oke. Kemudian ada anaknya, di dalam if ada anaknya, kita kerjakan lagi dalam anaknya. Not A and B, not A false. Not A false nih. Not A berarti false and B false and false berarti false. Or C, C-nya true. Salah atau benar, maka kesimpulannya adalah benar. True kan kesimpulannya. Maka tulis masuk sini juga. Oke, berarti kita tulis masuk sini juga berarti. Masuk sini juga tulisannya. Kemudian else gak masuk sini. If else di sini adalah minik if di sini. Karena di atas sudah benar, maka else nggak usah dilakukan. Kemudian else right gak. Else di sini adalah yang di sini. Perhatikan enternya. Perhatikan enternya. Kuncinya ada di enter. Yang ini sama dengan ini. Enternya. Sedangkan yang ini sama dengan yang ini. Apa namanya? Tabnya. Tab kan kalau dalam penulis kan ada tab. Nah, Ya. jadi yang ini sepaket dengan yang ini sepaket dengan yang ini. Nah, kayak gitu. Karena di atas benar, maka yang right gak itu adalah nggak usah dikerjakan. Berarti input output dari potongan program di atas adalah masuk sini juga tanpa spasi. Masuk sini juga. Oke. Nah, kenapa nggak masuk sini spasi masuk sini juga? Kenapa? Karena di sini ada anaknya. If di sini adalah anak dari if di atas. Makanya dia menjadi satu kesatuan, tidak terpisah. Nah, itu maksudnya. Beda cerita kalau misalnya if-nya itu dia terpisah menjadi dua. Kalau ini kan dia punya anak nih. If di sini dia punya anak. Kalau misalnya punya anak berarti dia nggak terpisah. Tapi kalau misalnya dia terpisah, yang if dan else-nya itu di luar. Misalnya if sini if
else. If else. Hasilnya nanti pakai spasi atau pakai enter. Nah, kayak gitu. If else karena sama nih. Tapi kan ini karena ada anaknya ada anaknya nih. Berarti dia menjadi satu kesatuan. Itu aja intinya. Dia intinya itu if else-nya itu merupakan anak, merupakan cabang ya maksudnya, merupakan cabang atau if tersendiri. Nah, kayak gitu. Paham lah? Insya Allah. Nomor 24. Oke, ini banyak kios nih. Banyak kios. Jadi kalau misalnya benar langsung stop sampai sana aja. A sama dengan negatif 6. Jika A lebih dari 0, bujuklah A lebih dari 0. Iya. Enggak salah, Pak. Oke, berarti Salah. ini gak usah dikerjakan. Lanjut ke else if A tidak sama dengan 6. Benar lah kalau A nya tidak sama dengan 6. A tidak sama dengan 6. Iya. Oke, benar. Berarti eksekusi read in learning. Berarti jawabannya adalah learning. Oke, sudah sampai sana aja. Karena sudah benar, berarti sisanya gak usah dikerjakan. Oke. Pokoknya kalau misalnya ada if else itu, yang mana benar duluan itu berarti jawabannya. Yang mana benar duluan eksekusi. Kalau misalnya salah, next lagi, lanjut lagi. Prosesnya kalau salah lanjut lagi. Nah, kayak gitu. Paham lah? Iya. Nomor 25. Jika kita menginputkan bilangan dari 1 sampai dengan 100 sebagai nilai X dan setiap bilangan yang keluar dari layar terjumlahkan, maka hasilnya adalah organikin lah supaya ini. Nah, kesiannya pakai HP. Enggak, Pak, ulun zoom juga di Iya HP. kah? Udah berarti kecil berarti. Nah, sampai sini aja. Nah, oke. CNT artinya count lah. Count artinya apa? Hitung lah. Terus ada lagi AMT. Ini CNT. Terus ada lagi AMT lah. Codingnya AMT artinya amount. Amount artinya jumlah. Apa perbedaan hitung dengan jumlah? Oke. Coba misalnya hitung 3 dan 4 berapa hasilnya? Hitung 3 dan 4. Hasilnya 3. Hah? 3, 4. hitung 3 dan 4. Hasil hitungnya berapa? 7. 7. Sedangkan jumlah 3 dan 4, hasil jumlahnya berapa? 7. Beda lah. Nah, hitungnya adalah 2. Kemudian maunya adalah 7. Nah, Oh, angkanya gitu. ya, Maksudnya. jadi count ini artinya apa? Jumlah digitnya. Jumlahnya ada berapa bilangan. Jadi misalnya ada yang pertama 1000, yang pertama 100, yang kedua 99, berarti ini CNT-nya 2. Nah, kayak gitu. Itulah perbedaan count dengan amount. Kalau count itu hitung artinya ada berapa digit gitu yang dihitung. Sedangkan amount itu jumlah, artinya dijumlahkan nilainya berapa gitu. Jadi count itu seperti banyaknya. Seperti banyaknya. Count banyaknya kan ada kemarin tuh kita belajar banyak, perbedaan banyaknya dengan jumlah. Kalau banyaknya berarti digitnya yang dihitung ada berapa digit. Sedangkan jumlah yang nilainya berarti yang dihitung. Oke, langsung. Nah, di sini ada kata read in nih. Read in X, berarti X-nya nggak tahu nih berapa. Pokoknya kalau misalnya ada kata read in, X-nya nggak tahu berapa. Pokoknya belum tahu aja berapa read in-nya. Read in X if X mod 15. Jika X-nya modulo 15 sama dengan 0, berarti habis dibagi 15, kemudian hitung tambah 3. Kemudian jika tidak, maka X-nya dibagi dengan, jika X habis dibagi 5, maka sisanya 0. Kemudian hitung menjadi hitung tambah 2.
Kemudian jika salah yang di atas, maka nilai X-nya dibagi dengan, jika X-nya habis dibagi 3, maka hitungnya tambah 1. Type in CNT count. Di sini ditulisnya 1 sampai 100. Ini boleh kita menuliskan lah 1 sampai 100. Jadi kalau misalnya X-nya kita ganti 1, bujurlah 1 dibagi 15 0, salah nih. Kembali lagi ke sini. Bujurlah X-nya dibagi 5 sama dengan 0, salah lagi. Balik lagi ke sini. Bujurlah X-nya dibagi 3, sisanya 0, salah lagi. Berarti X 1 tidak memenuhi persyaratan. Nah, kayak gitu. Ini boleh salah satu atau kita menggunakan matematika langsung. Boleh salah satu kayak gitu, kayak komputer, boleh kita menggunakan matematika. Matematikanya di sini adalah X-nya habis dibagi X mod 15 X mod 15 artinya X-nya habis dibagi 0 lah. X mod 5 sama dengan 0. X mod ini 0. X mod 3 sama dengan 0. Oke. Nah, dalam sebenarnya 15 itu kan irisan dari, ada yang dibagi 15 pasti habis dibagi 5, habis dibagi 3, iyalah. Iya. Nah, jadi kita cari dulu yang habis dibagi 15 dari 100. Habis dibagi 15 fungsi lantai berapa hasilnya? Pernah kita belajar lah fungsi lantai lo. 100 bagi 15 berapa? 100. Bisanya berapa 100 bagi 15? Fungsi lantai. Pembulatan ke bawah, artinya desimal, artinya bilangan bulatnya aja yang dipakai. Atau pakai div, pakai bahasa ini aja. Bahasa komputer. Seratus div 15 sama dengan 90 bagi 15 berapa? 7 lah. 90 bagi 15 kalau misalnya dibagi 30 aja 3 kali 2 berarti 6. Nah, berarti 100 div 15 6. Kemudian 100 div 5 sama dengan 20. Kemudian 100 div 3 sama dengan 99 bagi 3 33. 33, Div fungsi div itu kan artinya bulatnya aja div. Bulat. Beda dengan bagi. Oke, kemudian kita hitung irisannya. Yang dibagi 100 kan sini sudah dibagi 15. Dibagi 15 itu kan dia pasti bisa dibagi 5 dan pasti bisa dibagi 3 kali 15. Nah, berarti ini dikurang 6. Kurang 6. Yang ini 14. Yang ini 33 kurang 6 27. 7. Nah, gitulah. Karena kenapa? Karena ada misalnya bilangan 30. Bilangan 30 dia habis dibagi 15, habis dibagi 5, habis dibagi 3. Tapi karena sudah habis dibagi 15, maka jangan lagi diambil yang dibagi 5 nilainya. Berarti 30 nggak usah lagi diambil di sini gitu. Nah, kayak itu maksudnya. Berarti banyaknya bilangan dari 1 sampai 100 yang habis dibagi 15 ada 6. Yang habis dibagi 5 ada 20 dikurang 6. Terus yang 100 yang dibagi 3 ada 33 dikurang 6. Jadi 27 gitu. Kemudian katanya yang muncul di setiap layar dijumlahkan. Cuman ada pernyataan di sini. Countnya 3 kali maksudnya countnya. Dihitung 3 kali maksudnya. Count 3 artinya dihitung 3 kali. Count 2 artinya dihitung 2 kali. Count 1 artinya dihitung 1 kali. Berarti yang dihitung yang 15 berarti dihitung 3 kali. Berarti 24. Kemudian sini 28. yang bagi 5
Berarti hitung 2 kali. 14 dikali 2, 28. 28 ini dihitung 1 kali 27. 27. Nah, 24, 28, 27, 9 ujungnya. Salah. 7 tambah 9, 5, 9. 6 kali 3, 18. Kenapa 24? Oh iya. 6 kali 3. Oh iya. Ujungnya 3. 8 tambah 8, 6. 6 tambah 3, 6 tambah 7, 3. Berarti ujungnya 3. Nah, kayak gitu aja hitungnya. Cari yang ujungnya gitu. Kan beda ujungnya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Supaya cepat. 26. Nah nih kayak gini nih. If else and else begin if else. Ada if else kayak gini. Mana if di sini punya anak. Anaknya adalah ini. Nah, tunggu dulu, hapus dulu. Kamu. Ini ada fungsi if di dalam if lah. Jadi kalau misalnya ini benar, kalau misalnya yang ini benar, maka kerjakan yang ini. Do yang ini. Kalau misalnya salah, maka kerjakan yang ini. Jika benar, jika F maka do ini. F itu salah. Jika benar, true. Jika true, maka do yang ini. Jika false, maka do yang di bawah. Jika false. False, maka do yang ini. Nah kayak gitulah. Ini kan ada dua nih if else. Kalau misalnya yang ini benar, maka kerjakan yang ini. Kalau misalnya yang ini salah, maka kerjakan yang ini. Nah ada dua kemungkinan. A7, A mod 3 sama dengan 0. A nya berapa? A nya 7. Nah apakah benar A mod 7 mod 3 sama dengan 0? Benarlah 7 mod 3 sama dengan 0. Enggak. Salah. Kayaknya. Salah berarti lah. Nah berarti Ya. Ini 7 mod 3 harusnya berapa? 7 mod 3 harusnya berapa? 1 ya. 7 bagi 3 sisanya berapa? 1. Berarti salah lah. Karena salah, maka dia melakukan yang di bawah. Karena salah tadi. Berarti lakukan yang di sini. If B lebih dari C, nih B benar aja nih. B lebih dari C. Kemudian B-nya sama dengan, nah berarti B-nya sama dengan, berarti kerjakan yang di atasnya. B sama dengan A dip 2. A-nya berapa? A-nya 7. A dip 2 berapa? 7 dibagi 2 berapa? 3. 3 lah. 3 Iya. tambah Bisa C 2. Kalau dip itu bilangan bulatnya aja yang dipakai ya. Oh. Dip itu bilangan bulatnya Oh, iya. aja. Kalau misalnya mod sisanya. Kalau dip bilangan bulatnya aja. Beda dengan A dibagi dengan 2 baru desimal yang dipakai. Oke. Berarti 3 tambah C-nya berapa? 2. Berarti B-nya sama dengan 5. Oke, selesai nih. B-nya 5 dapat. Berarti sini D sama dengan A-nya berapa A-nya? A-nya 7, B-nya 5, 7 tambah C-nya 2 5 tambah 8. sama dengan Oh ya, apa? C 2. 15. Berarti 12, 14. 14. Berapa nih? 14 kah? Oh ya 14. Jawabannya adalah 14. 7 tambah 5, 12. 12 tambah 2, 14. Nah, jadi ingat ya kayak gitu ya. Yang ini salah nih ternyata, maka yang ini gak usah dikerjakan. Cari yelsnya yang mana? Yelsnya di sini. Makanya perhatikan tabnya. Tab if
pasangannya adalah yang ini. Nah, berarti langsung kalau ini kan ini salah, berarti langsung sini. Terus ternyata ada if lagi. Ternyata benar di sini. Maka lakukan yang ini. Kalau misalnya ini salah, maka lakukan yang ini. Nah, kayak gitu, paham lah. Kalau misalnya yang ini salah, berarti pakai yang else yang ini dipakai. Iya. Nah, berarti karena di sini sudah benar, maka else di sini coret aja, nggak usah dilakukan. Nah, itu logikanya. Paham lah? Paham? Iya. Oke, lanjut 27. Iya. Oke, 27. Ada lagi sambungannya. Halus dulu. Berapa nilai A, B, dan C adalah salah satu bilangan-bilangan positif kurang dari 10? Salah satu bilangan-bilangan positif kurang dari 10. Berapa nilai terbesar D? A, B, C adalah salah satu bilangan-bilangan positif kurang dari 10. Berapa nilai terbesar D? Nah, di sini kan D-nya sama dengan A tambah B tambah C. Nah, gitulah. A-nya sama dengan D-nya sama dengan A tambah B tambah C. Supaya D-nya ini besar, enggak, maksudnya supaya D-nya besar, maka A dan B dan C-nya itu harus besar juga. Bilangan yang terbesar kurang dari 10 berapa? 9 dong berarti. Berarti A-nya sama dengan 9. Iya. B-nya sama dengan 9. C-nya sama dengan 9. Kemudian nilai-nilai ini kita aplikasikan ke sini. Nah, berarti dihapus dulu nih. Oke, A-nya 9. A-nya 9, B-nya 9, C-nya 9. A mod 3 sama dengan 0, bener lah. 9 mod 3 sama dengan 0. 9 mod 3. Iya. Benar. Nah, berarti eksekusi yang ini berarti. Do yang ini. If B lebih dari C, B lebih dari C, bener lah. B lebih dari C. Iya. Hah? Enggak. B-nya B 9, sama dengan salah. C. Oke, berarti yang ini gak usah dikerjakan. Dan ini gak usah dikerjakan, langsung lanjut di else. Kerjakan di else. Berarti B-nya sama dengan C. B sama dengan C. C-nya berapa? 9 tambah B kali 3. B kali 3 berapa? 27. 27. 27 dip 2. 27 dip 2. 13. Terus saja 27 dip. Iya. 9 tambah 13 lah. Sama dengan 22 lah. Iya. Oke, 22. Berarti B 22. Bentar Pak, kenapa ditambah 13 Pak? 27 dip 2. 27 bagi 2 berapa? Oh, Hasilnya iya. berapa? 27 bagi 2. 13. 13. Oh, oke. Terus langsung ke D. D berarti sama dengan A-nya berapa? A-nya 9, B-nya 22, C-nya 9. 18 tambah 22 sama dengan 40. Oke lah. Terus lanjut 28. If nah, panjang nih 528. Nah,
If A lebih dari B dan C lebih dari D, then begin. Kita lihat A-nya berapa. A-nya sama dengan 9, B-nya sama dengan 7, C-nya sama dengan 7, dan D-nya sama dengan 4. Maka output yang dihasilkan adalah if A lebih dari B. Benarlah A-nya lebih dari B. A lebih dari B, iya. Benarlah. Iya, Pak. Kayaknya headsetnya kayaknya kurang ini. Oke, lanjut aja. Dan C lebih dari D. Benarlah C-nya lebih dari D. Iya. Oke, berarti begin. Berarti yang ini dilakukan, ini lakukan. Do, ya ini nggak usah dilakukan. Nah, kayak gitulah. Karena benar kan? Berarti yang ini yang dilakukan. Terus di sini ada kata if lagi. If A lebih dari D, benarlah A-nya lebih dari D. Iya. Ini true or C kurang dari D, benarlah C kurang dari D. Iya. C Enggak, kurang salah. dari D, salah. False. True or false, benarlah true or false. True or false, hasilnya benar atau salah? Benar ya, karena or ya. Berarti sini true. Oh iya. Karena true, berarti setelah else. Karena true, berarti setelah else abaikan. Ini if-nya di sini, else-nya di mana di sini? Berarti di sini gak usah dikerjakan. Berarti do yang di sini. Nah, banyak mana cabangnya lah. Ada lagi if di sini. Ada lagi if. If B kurang D, benar lah B kurang dari D. Enggak, Benar lah. Salah. Salah. Oke. Karena salah berarti nggak usah di write ini. Berarti do yang di else. Write B. B nilainya berapa? B 6. Nah, berarti B. Nah, panjangnya tampun output cuma 1. Jawabannya 6 ya. Oke, paham lah. Okta paham lah, tak? Paham, Mbak. Nah, jadi gitulah. Jadi kalau misalnya di if else salah satu dulu. If kalau misalnya if benar, else-nya coret. Tapi kalau di komputer nggak coret lah. Pokoknya dalam otak kalian aja. Oh, ini berarti dihapus, berarti ke sini arahnya. Nah, gitu. Karena di sini salah. Oh, berarti karena sini benar. Di atas benar nih. Berarti yang setara dengan if stepnya mana? Berarti sini. Berarti kawan if di sini berarti di sini berarti. Dan else di sini. Berarti yang ini salah karena ini di atas benar. Kemudian yang kita pakai adalah do yang ini. Kita pakai yang ini, ternyata benar nih. Berarti do yang ini salah, coret. Kemudian ada lagi nih if-nya. Ternyata salah. Karena salah berarti kita coret nih, gak usah dikerjakan yang setelah then-nya. Berarti yang kerjakan adalah yang else di bawahnya. Nah, kayak gitu. Nah, kebanyakan panjang kayak gitu. Tapi hasilnya biasanya sederhana. Pendek. Iya, kayak gitu. 29 lagi. Variabel sama dengan integer. Variabel sama dengan 2019. Oke, nilai variabelnya 2019 nih. If mod 100 lebih dari 19, bujurlah. Ini variabelnya 2019. Bujurlah 2019 mod. Iya. 2019 mod 100, bujurlah lebih dari 19. Lebih dari 19. Dapatnya Enggak. Kan sisa mod 2019 mod 100 berapa? 2019 mod 100 berapa? 2000. 19 kan nilainya? Ya loh? Iya. 2019 mod 100 itu hasilnya adalah 19. 19. Nah, berarti apakah 19 lebih dari 19? Enggak. Salah. Nah, berarti salah nih. Ini gak usah dieksekusi. Berarti lakukan yang else. Nah, kayak gitu. Variabel tambah variabel 1. Variabelnya berapa variabelnya? 2019. Berarti variabel sama dengan 2019 tambah 1. Berarti 2020. 2020.
write in, ditulisnya write in variabel tambah variabel. Ini 2000. Variabelnya berarti 20 tambah 20 berapa tuh? 4040. 40. Oke. Nah, mudah aja loh jadinya. Coret pokoknya kalau misalnya sudah benar oke stuck sana, kalau salah kembali ke Lanjut. yes, kalau salah lanjut, kalau benar stuck sampai sana. Nah, kayak gitu. Cuman kalian perhatikan enternya lah. Ini kan Ya. enter apa nih maksudnya? Nah, kayak gini lah. Yang ini berarti kawannya yang di sini, pasangannya. Yang ini pasangannya berarti di sini. Yang ini pasangannya di sini. Jadi ini punya cucu nih. Ini anaknya yang ini, terus punya anak lagi yang ini. Nah, ada cabang, namanya juga percabangan. Punya anak, punya cucu dia. Nah, ini lagi. Pokoknya kalau misalnya ada read in, itu nggak diketahui lah, diketahuinya dari soal. If n mod 4 sama dengan ini apa nih, 0 katetan, ini 0 lah. N mod 4 sama dengan 0 dan n mod 100 lebih dari 0 or n mod 400 sama dengan 0 dan. Nah, kita tulis dulu apa nih. Di antara semua bilangan dari 1 sampai dengan 2019, berapakah yang diinputkan ke dalam program akan menghasilkan output Y? Berapakah yang akan diinputkan Y? Oke. Dia habis dibagi 0, tapi dia tidak habis dibagi 100. Dia habis dibagi 4. Ini kan Bagi 4. habis bagi 4. Kita terus dulu, yang habis dibagi 4 ada berapa? 2019 4 fungsi lantai berapa? 2019 Nggak bisa bagi 4. pakai div, Pak. Ini pakai div kah? Fungsi lantai susah lah, pakai div aja lah. 4 berarti 5 20 19 S 2019 div 54, Pak. 54 kah? Dikitnya 54. Kemudian Masa? ya Bentar, 54. Nanti salah. Hitung. Kayaknya 2019 enggak bagi deh. 4 berapa? Harusnya Salah, 500-an. 500. 500. Iya. 500 berapa? Coba. 504. Iya. Terus dia 2019 div 120 loh. 2000 bagi 20. Or, nah ada kata or nih. Or itu kan atau dalam matematika logika or itu sama dengan tambah lah. Ya lo. Nah, Iya. terus lagi 2019 Buat Div. 400. 400 sama dengan berapa? 5 lah. 5. Iya. Terus dari bahasanya itu adalah jika suatu n jika dibagi 4 bersisa 0 dan n jika dibagi 100 bersisa lebih dari 0. Berarti dia nggak boleh bersisa habis lebih dari 0. Sedangkan habis yang dibagi 100 bersisa 0 ada 20. Nah, berarti di sini dari istilah ini yang habis dibagi 4 tapi tidak habis dibagi 100 ada 504 dikurang 20. Ya kan? Dia nggak habis Iya. dibagi 100 nih. Adalah yang sisa modulonya itu negatif kan nggak ada. Sisa modulo pasti positif. Jadi pasti berarti kalau misalnya lebih dari 0 berarti dia memiliki sisa gitu. Sedangkan yang habis dibagi 100 ada 20. Berarti yang tidak habis bagi 100 berarti ya 504 ini dikurang dengan 20.